Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Body armor, AR-15s. But for the collective good. If I could get them to kill each other. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bang L. Pada film kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Captain America Civil War. Adapun sinopsis dari film ini ialah konflik antara kedua belah pihak, antara tim Captain America dan Tony Stark. So, sebelum menonton, kalian bisa duduk manis terlebih dahulu dan selamat menonton. Pada tahun 1991, Bucky Banner yang dinonaktifkan setelah diciptakan Dr. Yola kini diaktifkan kembali oleh Hydra. Bucky dicuci otaknya dengan cara dibacakan sebuah mantra yang sudah tertulis pada sebuah buku. Setelah dibacakan mantra, Bucky langsung nurut dengan orang yang membacakan mantra tersebut, yaitu Kolonel Karpov. Bucky pun lalu ditugaskan untuk mengambil 5 serum Winter Soldier dari salah satu anggota SHIELD dan harus tak ada yang tahu. Bucky pun melakukan tugasnya dengan membunuh anggota SHIELD, kemudian memberikan 5 serum Winter Soldier kepada Kolonel Karpov. Tepat di Lagos, Nigeria, The Avengers ditugaskan untuk menghentikan Romlo yang akan mencuri senjata biologis di laboratorium. Dalam pengintaiannya, The Avenger melihat truk sampah yang terlihat mencurigakan, dan benar saja, sopir truk langsung keluar kemudian menabrakkan truknya ke gerbang pintu laboratorium. Setelah itu, Romlo dan pasukannya masuk ke dalam laboratorium, kemudian menyebarkan gas beracun. Sementara para Avenger mengejar pasukan Romlo. Romlo pun berhasil mendapatkan senjata biologis. Lalu Natasha berkelahi dengan Romlo. Akan tetapi, Natasha dengan mudah dikalahkan oleh Romlo. Romlo dan pasukannya kabur mengendarai mobil. Namun ia tahu bahwa The Avenger bakal menangkapnya. Maka dari itu, Romlo menyuruh pasukan yang tersisa untuk berpencar di pasar. Captain America menghajar Romlo, sementara Natasha mengejar pasukan Romlo yang membawa bioweapon. Tapi di sana ada Falcon. Natasha akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Romlo serta mendapatkan bioweapon. Sementara itu, Steve masih saling tumbuk dengan anggota Romlo hingga akhirnya Steve berhasil memojokkan anggota Romlo. Di sini, Romlo mengatakan bahwa pembeli bioweapon adalah Bucky Barnes. Romlo juga mengatakan bahwa Bucky menyuruh Steve untuk menjauh darinya. Setelah itu, Romlo melepaskan granat dan akan meledak. Wanda yang melihat itu langsung menahan ledakan dengan kekuatannya untuk tak meledak di area pasar. Wanda melempar bom itu beserta granatnya ke atas. Namun sayangnya saat granat meledak, ledakannya mengenai gedung di sebelah yang mengakibatkan puluhan orang yang sedang bekerja meninggal. Wanda pun langsung shock atas perbuatannya. Begitu juga dengan Avenger yang lain. Di Massachusetts, Tony Stark sedang memperkenalkan teknologi hologram terbarunya, di mana Tony ini memperlihatkan masa lalu Tony sebelum ayahnya dan ibunya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Dan Tony juga mengungkapkan Tony akan membiayai semua fasilitas ke depannya. Singkat cerita, Tony ditemui Miriam. Miriam tiba-tiba marah kepada Tony atas serangan di Sokovia pada peristiwa Avengers of Ultron, di mana putra Miriam bernama Spencer meninggal tertimpa bangunan. Dia menyalahkan Avenger akan kejadian hal itu. Di markas Avenger, Menteri Luar Negeri bernama Agen Ross mengumpulkan para Avenger untuk diberi arahan. Ross menyebut para Avenger berbahaya dikarenakan mengabaikan perbatasan dan tidak peduli dengan kerusakan yang mereka buat. Ross juga mengatakan bahwa sekarang sebagian rakyat menyebut Avenger adalah pahlawan dan sebagiannya menyebut kriminal. Lalu Agen Ross memperlihatkan rekaman pertarungan The Avenger yang menyebabkan kerusakan serta banyaknya korban. Karena hal itu, perjanjian Sokovia dan 117 negara PBB ingin membuat undang-undang untuk Avenger. Jadi nantinya tindakan para Avenger di bawah pemerintah negara. Jika para Avenger menolak, maka mereka akan dipaksa untuk membubarkan diri.
reforms to make the world a safer place. If you hadn't done that. Singkat cerita, kolonel kedatangan seseorang yang bernama Helmut Zemo. Zemo langsung menyerang kolonel kemudian menyandranya. Setelah itu, Zemo mencari buku merah yang di dalamnya ada mantra mengendalikan Winter Soldier. Zemo menuntut ke kolonel untuk melaporkan peristiwa ke-16 Desember 1991. Namun, kolonel tak mau memberi laporannya, hingga akhirnya Zemo membunuh kolonel. Mission report. December 16, 1991. Kembali ke markas Avenger, di mana para Avenger sedang memperdebatkan masalah perjanjian Sokovia. Di sini Tony masih terpengaruh dengan omongan Miriam tentang anaknya yang mati sia-sia, yang akhirnya Tony bakal menyetujui dan menandatangani perjanjian Sokovia. Begitu juga dengan yang lainnya. Namun Steve Rogers tidak menyetujui hal itu. Gak lama kemudian, Steve mendapatkan WA dari seseorang bahwa Peggy Carter yang sudah tua telah meninggal. Computer engineering degree 3.6 GPA. Pagi harinya, Steve mengikuti pemakaman Peggy Carter di London. Terlihat sangat jelas Steve sangat sedih akan kejadian hal itu. Pada saat itu juga, keponakan Peggy, Agen Sharon, menyampaikan pidato. Pidato tersebut berisi tentang jangan pernah mundur dari apa yang kamu yakini yang membuatmu itu benar. Hal ini sengaja Sharon katakan mengarah kepada Steve agar Steve lebih menolak perjanjian Sokovia. Di gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa, perjanjian Sokovia akan dibicarakan. Natasha bertemu dengan T'Challa si Black Panther, putra Raja T'Chaka dari Wakanda. Ternyata T'Chaka termasuk anggota PBB. Lalu T'Chaka menanyakan tentang ketidakhadiran Steve kepada Natasha. Natasha menjawab dia tidak akan bisa hadir. Setelah itu T'Chaka memimpin pidato masalah perjanjian Sokovia. Namun pada saat berpidato, T'Challa atau Black Panther tahu kalau ada bom di bawah gedung, dan benar saja ledakan dahsyat pun terjadi. Ledakan tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat parah serta banyaknya korban meninggal, termasuk T'Chaka, ayah dari T'Challa. Steve, Sam, dan Sharon yang melihat berita pengeboman lewat televisi. Berita tersebut menunjukkan pelaku pengeboman yang diduga adalah Winter Soldier. Setelah kejadian tersebut, T'Challa bersumpah di hadapan Natasha bahwa ia akan membunuh pelaku pengeboman. Pada sore harinya, Agen Sharon menemui Steve dan Sam untuk memberikan dokumen informasi yang ia dapatkan. Di sini, Steve berencana untuk mencari temannya terlebih dahulu, yaitu Bucky Ben, alias si Winter Soldier. Di sisi lain, Zemo nampak menghafalkan mantra Winter Soldier di kamar hotel, tapi di sana terdapat bom di kamarnya. Singkat cerita, Steve berhasil menemukan kontrakan Bucky, tapi kemudian pasukan khusus datang untuk menangkap Bucky. Pada akhirnya, mereka berdua terpaksa melawan pasukan tersebut. Di situ, Steve membantu Bucky untuk melarikan diri, tetapi dia dicegat oleh T'Challa atau alias Black Panther yang memakai kostum milik ayahnya. Di sisi lain, Steve dan Sam membantu Bucky untuk kabur. Tentunya, T'Challa tak tinggal diam. Ia lalu menghajar Bucky sampai ke jalanan. Pengejaran Bucky akhirnya terhenti saat para pasukan khusus dari James Road mengepung mereka. Steve sekarang baru tahu bahwa Black Panther adalah T'Challa yang ingin balas dendam atas kematian ayahnya. Di markas Avenger milik Tony, Wanda mengetahui bahwa dirinya sedang ditahan dan diawasi oleh Vision. Hal ini adalah perintah Tony agar Wanda tak keluar dan berbaur dengan warga setempat. Sementara itu di Berlin, Steve, Sam, dan T'Challa dibawa masuk ke markas, sementara Bucky dikurung dalam kandang besi. Di
Di sini, Tony bertemu dengan Steve. Kemudian Tony membicarakan tentang perjanjian Sokovia, di mana Tony ini meminta Steve untuk menandatangani perjanjian Sokovia. Awalnya, Steve akan menandatanganinya. Namun setelah dipikir-pikir bahwa ada kesalahan tentang Bucky Barnes, Steve tak mau menandatangani dan berencana untuk mencari tahu pelaku pengeboman yang sebenarnya. Di sisi lain, Bucky akan diinterogasi oleh Zemo. Saat bersamaan, perangkat yang berada di Hotel Zemo tadi dikirim ke pusat komunikasi serta listrik di Berlin. Saat paket tersebut dibuka, perangkat tersebut meledak, menyebabkan semua komunikasi dan listrik di Berlin padam. Zemo pun langsung mendekati Bucky, kemudian membacakan mantra. Hasilnya, Bucky pun akhirnya bisa bebas dari kandang dan siap untuk menerima tugas dari Zemo. Setelah itu, Steve dan Sam datang lalu bertarung dengan Bucky. Bucky berhasil mengalahkan Steve dan juga Sam. Kemudian Bucky keluar dari ruangan lalu bertarung dengan Tony, Natasha, dan juga Black Panther. Pada akhirnya, Bucky berhasil mengalahkan mereka semua. Lalu Bucky akan kabur mengendari helikopter. Tak tinggal diam, Steve datang dan langsung menahan helikopter itu. Akhirnya Steve berhasil membuat helikopternya terjatuh, dan Bucky pun ikut terjatuh. Singkat cerita, Bucky dibawa Steve dan Sam. Bucky menceritakan kalau dia sudah dicuci otaknya. Dia juga mengatakan masih ada 5 Winter Soldier dan masing-masing serum diambil oleh Bucky. Mendengar hal itu, Sam menyuruh Kapten untuk memberitahu Tony saja. Tapi Steve menolak dan dia berencana untuk memanggil bala bantuan. Di sisi lain, Tony dan Natasha bertemu dengan Agen Ross. Agen Ross meminta Tony dan Natasha untuk menemukan Bucky. Tony terpaksa menerima hal itu dan juga akan meminta bantuan. Singkat cerita, Tony menemui seseorang remaja yang bernama Peter Parker. Di dalam kamar, Tony membongkar identitas Peter Parker yang ternyata adalah Spider-Man. Tujuan Tony kesini yaitu untuk merekrut Peter menjadi Avenger dan membantunya menangkap Bucky. Sementara di markas Avenger, Clint atau Hawkeye diam-diam masuk ke ruangan Wanda, lalu mengajak Wanda untuk membantu Steve. Saat mereka kabur, Vision datang menahan mereka. Lalu terpaksa Wanda harus melawan Vision. Di sisi lain, Natasha merekrut Black Panther untuk membantu Tony. Di suatu tempat, Steve, Sam, dan Bucky menemui Sharon yang mengambil alat tempur mereka. Setelah mendapatkan perlengkapan, Steve, Sam, dan Bucky juga menemui Clint dan juga Wanda, di mana Steve diperkenalkan dengan Scott Lang atau dikenal sebagai Ant-Man. Setelah siap, mereka menuju ke bandara untuk membawa Bucky ke tempat 5 Winter Soldier berada. Namun saat memasuki bandara, mereka dicegat oleh Tony dan Rudy. Setelah itu di belakang mereka disusul Black Panther, Spider-Man, dan yang lainnya. Dan gak lama kemudian pertempuran pun terjadi. Sam dan Bucky berlari menghindari pertarungan, namun mereka dihadang oleh Peter. Setelah mereka adu jotos, mereka akhirnya diam dan berkumpul. Terdapat 2 kubu sekarang yang sudah terpecah belah. Pertarungan antar Avengers pun terjadi. Tim Kapten Amerika memutuskan untuk mundur, lalu pergi untuk menaiki Quinjet. Tapi Vision menghancurkan gedung di sana. Untungnya Wanda menahan runtuhan gedung itu. Steve dan Bucky berhasil masuk ke gedung, kemudian disusul dengan T'Challa. Akan tetapi, Natasha sekarang berpihak kepada Steve dan menahan T'Challa. Hingga akhirnya, Steve dan Bucky berhasil kabur dengan menaiki Quinjet. Tony dan Rudy tak tinggal diam. Mereka langsung mengejar. Saat di udara, Tony menyuruh Vision untuk menembakkan laser dari Milestone-nya. Namun saat Vision menembakkan laser, pikirannya dikendalikan oleh Wanda. Hal tersebut membuat bidikan Vision mengenai Rhodey. Copy.
Target is Thruster. Turn him into a Glock. Rudy yang terlihat sekarat, Tony sebagai teman yang baik sangat tidak terima dengan kejadian itu dan sangat marah kepada tim Steve. Setelah kejadian tersebut, Tony berdebat dengan Natasha atas kecelakaan Rudy. Di sini, Tony mengatakan bahwa ia akan memenjarakan semua yang tak mematuhi perjanjian Sokovia ke penjara Ralph. Setelah itu, Tony memutuskan untuk pergi ke penjara Ralph. Dalam perjalanannya, Tony mendapatkan informasi dari Freddy. Freddy menjelaskan tentang Zemo, di mana Zemo ini mantan militer dan ia adalah pelaku pengeboman di gedung PBB. Zemo juga menggunakan topeng yang mirip dengan Bucky agar Bucky dikira pelakunya. Akhirnya Tony pun sadar dan memutuskan untuk mencari Steve. Singkat cerita, Tony mulai merasa bersalah melihat teman-temannya di penjara dan langsung meminta maaf, kemudian meminta Sam untuk memberitahu lokasi Steve berada. Setelah tahu lokasi Steve berada, Tony langsung pergi dari penjara. Lalu Tony menggunakan suit Iron Man-nya yang lalu pergi menemui Steve. Namun, tanpa Tony ketahui, T'Challa ternyata mengikuti Tony dari belakang. Steve dan Bucky sampai di tempat tujuannya. Mereka mulai memasuki ruangan, tapi tiba-tiba Tony datang. Lalu Tony mengungkapkan tentang pelaku pengeboman yang ternyata bukan Bucky. Setelah itu, ketiganya bekerja sama, sementara T'Challa mengintai di antara bayangan mereka. Mereka bertiga akhirnya menemukan 5 Winter Soldier, namun kelimanya baru saja dibunuh oleh Zemo. Di sini, Zemo mengungkapkan rencananya. Dia memperlihatkan rekaman kasus ke-16 Desember 1991, di mana rekaman tersebut adalah saat Bucky mengambil 5 serum Winter Soldier dari anggota SHIELD yang ternyata adalah Hawkstar bersama istrinya. Tony yang selama ini mengira orang tuanya mati karena kecelakaan langsung marah. Lalu ia menyerang Steve, kemudian mencoba membunuh Bucky. Dalam pertarungan yang sengit, Tony berhasil memutuskan lengan besi Bucky. Setelah itu, Tony beradu kekuatan dengan Steve. Sementara di luar, T'Challa menghampiri Zemo. Zemo mengungkapkan bahwa ia melakukan semua ini hanya untuk menghancurkan Avenger karena Zemo telah kehilangan seluruh keluarganya dalam peristiwa kehancuran Sokovia. Balas dendam dia dengan cara memecah belah Avenger. Zemo mencoba untuk bunuh diri, namun T'Challa langsung menghentikannya dan mengaku bahwa T'Challa tak ingin lagi balas dendam. Di sisi lain, Steve dan Tony masih adu jotos. Tony berhasil mengalahkan Steve. Ia mencoba untuk membunuh Bucky kembali. Steve lalu bangkit dan menghajar Tony, dan pada akhirnya Tony berhasil dikalahkan Steve. Di saat Steve dan Bucky akan pergi, Tony mengatakan bahwa Steve tidak pantas menggunakan perisai itu dikarenakan perisai tersebut yang membuat ayah Tony. Akhirnya Steve menjatuhkan perisainya lalu pergi. You don't deserve it. My father made that. Setelah kejadian tersebut, Zemo ditangkap dengan dimasukkan ke dalam penjara. Sementara Tony kembali ke markas Avenger untuk melihat keadaan Rudy yang semakin membaik. Pada saat itu juga, seorang pengantar barang yang bernama Stanley datang untuk memberikan paket ke Tony. Tony menerimanya dan saat dibuka, paket tersebut berisi surat dari Steve. Steve juga meminta maaf kepada Tony masalah sebelumnya. Steve mengungkapkan bahwa ia dan teman-temannya siap membantu Tony saat Avenger diperlukan. Di saat bersamaan, Steve datang ke penjara Ralph untuk membebaskan para Avenger. Pada adegan post-credit scene, Bucky yang kehilangan tangannya terlihat sedang dirawat di laboratorium Wakanda. Sementara Steve dan T'Challa mencoba untuk mencari obat menghilangkan mantra di otak Bucky. Di sisi lain, Peter Parker sangat senang karena Tony telah memberikan alat radar komunikasi yang canggih dan film pun berakhir. Oke, film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk tidak ketinggalan konten kedepannya. See you next video.